Distribusi itulah yang kita harus lakukan. Tapi ya jujur saja mungkin saya yang tidak melihat atau kurang membaca. Terima kasih. Dalam beberapa kesempatan pasangan calon nomor urut 2 itu kemudian menjanjikan akan memberikan kenaikan gaji guru komite sebesar 100% atau kalau saya hitung-hitung 1,5 juta. Itu kalau dikalikan dengan jumlah guru komite sekarang 3.237, itu total seluruh biaya yang dibutuhkan dalam setahun ada 58 miliar sekian. Itu yang pertama. Kita menjanjikan untuk menaikkan guru insentif guru komite. Kemudian yang kedua ada untuk pembersihan lahan. Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2021 ini kita berencana untuk melakukan investasi di bidang pertanian, pembukaan lahan yang akan dilakukan oleh BUMD, oleh PT MMI. Hasil dari investasi itulah yang akan digunakan pada tahun 2022 untuk membiayai berbagai program-program yang kita sudah janjikan. Berkaitan dengan 1 juta untuk pembersihan lahan, itu menjadi salah satu item kegiatan dari program Petani Muda Milenial Manggarai. Program Petani Muda Milenial Manggarai ini adalah program yang didesain untuk membuat atau merangsang petani muda, merangsang para pemuda untuk kembali mengerjakan. Itu juga menjadi salah satu jalan keluar bagi persoalan pengangguran yang ada. Kita tahu bersama bahwa salah satu masalah penting di Manggarai saat ini adalah lahan memang tersedia, tapi modal untuk mengerjakan itu jadi masalah. Modal itu di awal apa? Modal untuk mencari modal tambahan bagi mereka untuk mengerjakan kembali lahan yang ada di kampung atau di desanya masing-masing. Dalam program Petani Muda Milenial ini juga kita tidak hanya bicara tentang biaya pembersihan lahan, tetapi juga kita bicara tentang penyediaan bibit. Itu kita sampaikan sebagai salah satu bagian kecil saja dari program Petani Muda Milenial. Kemudian berikutnya yang perlu kami sampaikan adalah pendampingan bagi program Petani Muda Milenial. Pendampingan itu akan tetap berjalan. Dalam jangka panjang kita menghendaki supaya Balai Benih atau PPL, petugas penyuluh lapangan, itu akan menjalankan fungsinya di sebuah kantor yang seperti puskesmas. Ketika di puskesmas kita punya berbagai ahli, berbagai staf dengan berbagai keahlian, seharusnya di bidang pertanian juga berfungsi seperti itu. Jadi ahli tanah ada, ahli pengairan ada, sehingga masalah-masalah pertanian itu akan langsung bisa teratasi di tingkat bawah. Tidak menunggu terjadi bencana dulu baru kita merespon, tetapi sejak awal tenaga-tenaga atau staf lapangan sudah memiliki keahlian untuk menangani persoalan-persoalan itu. Saya kira mungkin itu sementara yang kami. Selama 4 tahun kita kan mesti lihat data histori juga. Untuk yang belanja langsung ini angkanya tidak pernah mencapai angka 600 miliar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 2021 itu masih bagian dari RPJMD 2016-2021. Oleh karena itu pasangan calon nomor 1 belum bisa berbicara 2021. Itu APBD-nya masih saya yang tanda tangan. Kemudian yang kedua, PT MMI, saya ini pemegang saham. Tidak ada dalam rencana bisnisnya PT MMI untuk kemudian investasi di tahun 2021, lalu kemudian menghasilkan uang sebesar 103 miliar. PT MMI untungnya aja tidak pernah sampai 100 juta, lalu kemudian ada 103 miliar untuk investasi kasih itu bersilahan itu. Jadi saya kira ini satu hal yang tanpa dijelaskan akan menimbulkan satu kekacauan berpikir rakyat, seolah-olah ini baik ini. Itu yang kemudian yang terakhir saya mau sampaikan begini, uang ke desa, uang itu melalui hibah, bansos, program, kan begitu. Itu saja jalurnya, tidak ada di luar itu. Kemudian PT MMI sesar, tapi saya ingatkan PT MMI rencana bisnis 2021 tidak ada investasi yang bisa menghasilkan uang 103 miliar untuk kasih 1 juta itu petani milenial. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya kira penting tadi penegasan dari Pak Kamelus bahwa APBD 2021 masih ditandatangani oleh Pak Kamelus. Harapannya dalam Pilkada 2020 ini ditandatangani Pak Kamelus, tapi nanti dilaksanakan oleh Heri. Ya.
Kemudian berkaitan dengan PTMMI, saya kira kita akan bisa lakukan rapat umum pemegang saham di pertengahan tahun, RUPS di pertengahan tahun untuk melihat kembali dan kalau perlu menambah modal pemerintah yang akan dimasukkan kepada PTMMI. Meskipun di sana Pak Kamil sebagai komisaris, saya kira itu kita bisa akan evaluasi lagi nanti. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih.